Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami, yaitu podcast Himafi. Pada kali ini, kita akan menceritakan tentang perempuan hebat lagi nih, yaitu perempuan dari Tanah Aceh. Siapa dia? Yaitu Cut Nyak Mutia. Hari ini kita akan menceritakan tentang sosok perempuan dari Tanah Aceh yang keberaniannya tidak hanya lahir dari rasa cinta pada tanah air, tetapi juga dari iman yang kuat kepada Allah. Perempuan luar biasa itu adalah Cut Nyak Mutia. Mutia lahir di Aceh Utara, di sebuah keluarga yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Dari kecil, dia sudah terbiasa dengan pendidikan agama, belajar Al-Quran, adab, dan diajarkan untuk selalu punya rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Jadi, tidak heran lagi kalau nanti pas kita membahas tentang perjuangannya, jiwa keberaniannya itu banyak sekali dipengaruhi oleh keyakinannya. Perjalanan Mutia sebagai pejuang dimulai ketika Belanda semakin menekan Aceh. Waktu itu, dia menikah dengan Teuku Cik Tunong, seorang pemimpin perang yang juga dikenal sebagai sosok religius dan disiplin. Mereka itu bukan cuma pasangan suami istri, tetapi tim yang kompak sekali. Cik Tunong memimpin pertempuran sementara Mutia sering ikut mengatur logistik, menenangkan para pejuang, dan menyemangati pasukan dengan kalimat-kalimat yang mengingatkan pada jihad fisabilillah, perjuangan di jalan Allah untuk mempertahankan negeri mereka dari penjajah. Hidup Mutia berubah drastis ketika Cik Tunong ditangkap dan akhirnya dieksekusi. Bayangkan saja, kehilangan suami di masa perang itu pasti rasanya sangat berat. Tetapi di tengah rasa sakit itu, Mutia tetap berpegang pada ajaran Islam bahwa cobaan adalah bagian dari takdir Allah, dan tugas manusia adalah tetap berusaha dan sabar. Setelah itu, Mutia berjuang bersama suami keduanya, yaitu Pang Nanggoroe. Dia jadi tangan kanan, penasehat, sekaligus penyemangat. Tidak jarang, Mutia mengingat bahwa perjuangan mereka bukan sekedar perang melawan Belanda, tetapi juga mempertahankan harga diri umat, mempertahankan tanah yang mereka anggap sebagai amanah dari Allah. Tapi lagi-lagi ujian datang. Pang Nanggoroe gugur ditembak di area pedalaman, dan di titik itu Mutia sebenarnya bisa memilih untuk mundur. Dia sudah kehilangan dua orang yang paling dekat di dalam hidupnya. Dia sudah hidup di hutan bertahun-tahun. Dia sudah lelah, tubuhnya juga mulai renta. Tetapi dia tidak berhenti, karena sejak kecil dia diajarkan bahwa seorang muslim harus tetap teguh menjaga apa yang menjadi haknya, dan bahwa sebuah tanah yang dititipkan Allah harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Dari sinilah keberaniannya semakin terlihat. Mutia mengambil alih komando pasukan dan memimpinnya sendiri. Belanda benar-benar dibuat kewalahan. Gerilya Mutia sangat cepat, penuh strategi, dan sering memanfaatkan malam, waktu di mana pasukan Aceh biasanya beristirahat dan berdoa terlebih dahulu sebelum bergerak. Beberapa catatan sejarah menyebutkan Mutia sering memulai perlawanan setelah membaca doa bersama pasukannya. Hal kecil tetapi menunjukkan betapa Islam tertanam kuat dalam perjuangannya. Namun pada akhirnya, pada tahun 1910, Belanda berhasil mengepung persembunyiannya. Dalam situasi itu, Mutia sebenarnya diberi pilihan, menyerah atau mati. Tetapi perempuan
ini memilih jalan yang sama seperti suami-suaminya. Dia mencabut rencongnya dan bertarung sampai akhir daripada menyerahkan dirinya kepada musuh. Untuk Mutia, mati dalam mempertahankan kehormatan lebih mulia daripada hidup dalam penindasan. Mutia gugur, tetapi keyakinannya beberapa kali dan keberaniannya dan nilai-nilai Islam yang dia pegang teguh semuanya tetap hidup. Sampai hari ini, namanya masih disebut bukan hanya sebagai pejuang Aceh, tetapi sebagai perempuan beriman yang memandukan keberanian, kecerdasan, dan keteguhan hati. Dan jujur, kisah dari Mutia ini lebih dari sekedar cerita sejarah. Kisah ini merupakan cermin bahwa perempuan itu bisa kuat karena iman, bisa tegas karena prinsip, dan bisa memimpin karena keyakinan pada apa yang benar. Bahwa ketika perempuan punya hati yang teguh dan berpegangan kepada Allah, dunia ini bisa berubah dari tangan mereka. Semoga cerita kita pada hari ini bisa jadi pengingat untuk kita semua, bahwa keberanian bukan selalu soal senjata, tetapi soal keyakinan yang bertahan walau dunia runtuh sekalipun. Sekian dulu cerita kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.